Selamat malam, mugi tenebih tulasare. Saya akan melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan minggu yang lalu. Sekarang saya akan melanjutkan dengan sebuah judul yang bernama Sabda Sastra dan Aksara. Jadi kita di sini akan belajar tentang bagaimana sebetulnya aksara-aksara kita itu. Apakah aksara yang kita kenal saat ini itu merupakan pembentukan suatu peradaban pada masa Jawa kuno, ataukah sudah masa-masa yang boleh dikatakan lebih recent. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu salah satu bidang studi yang mempelajari aksara ini disebut dengan bidang filologi, dan kita akan memusatkan diri pada sebuah bidang yang disebut dengan paleografi. Kita tahu bahwa paleo itu dari paleos yang artinya itu kuno, grafi itu grafem itu tulisan. Jadi paleografi itu bidang studi filologi yang memusatkan diri pada masalah aksara-aksara kuno. Nah, kenapa itu yang namanya aksara itu demikian penting tuh? Ya, sangat penting, perlu kita pelajari dengan cermat betul. Kenapa? Karena di dalam aksara itu sebetulnya terdapat refleksi peradaban kita. Ya, jadi itu refleksi peradaban. Nah, itu kita akan mulai dengan mempelajari pertama-tama itu sejarahnya dulu ya. Kita mempelajari sejarah aksara itu. Kita mempelajari sejarahnya. Nah, dengan sendirinya nanti andai kata kita belajar sejarah aksara Jawa, kita tidak bisa hanya kita tuh memusatkan diri pada aksara Jawa saja. Karena aksara Jawa itu terbentuk oleh oleh suatu proses komunikasi interkultural antara peradaban Jawa dan juga peradaban yang lain di Nusantara, dan juga di luar Nusantara, baik itu di Asia Tenggara daratan maupun sampai di Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah dan sebagainya itu. Jadi jangan dikira bahwa aksara itu mudah untuk dipelajari ya itu. Tapi kita cukup rumit untuk mempelajari aksara-aksara yang akan kita lacak satu persatu nanti. Nah, selama ini studi tentang paleografi ini memang diajarkan oleh filologi, ilmu filologi yang ada di negeri Belanda itu ya, terutama di Leiden itu, ya, kebetulan saya dibesarkan di sana. Ya, pada waktu itu pembelajaran aksara ini sampai hari ini itu masih sama ya, gitu. Masih sama. Tuh. Sehingga boleh dikatakan itu tidak ada perkembangan yang signifikan untuk pembelajaran paleografi itu. Maka sampai hari ini di sini juga studi paleografi itu juga tidak terlalu signifikan berkembangnya. Nah, padahal sebetulnya ini sangat penting untuk untuk kita pelajari dengan cermat itu ya, dengan cermat itu. Nah, oleh karena itu saya tidak akan mengikuti apa yang diajarkan di Leiden, tapi saya akan mengikuti yang diajarkan di daerah Groningen, kemudian di Amerika, dan juga di Asia Selatan. Nah, salah satu orang yang dengan gigih itu mempelajari paleografi maupun lebih luas lagi itu adalah filologi, itu adalah Whitney Cox namanya. Itu. Nah,
Whitney Cox itu memang menyebutkan bahwa kalau kita studi filologi itu tidak cukup seperti apa yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, terutama di Indonesia ini. Kan kita selalu tergantung pada tradisi studi Belanda, ya ini. Jadi itu kita sangat tergantung pada bagaimana perkembangan yang terjadi di Belanda. Nih, nah makanya saya tidak ingin mengikuti itu, saya akan mengikuti apa diuraikan oleh Whitney Cox itu. Karena Whitney Cox itu sudah memproklamirkan diri bahwa beliau itu akan mengungkapkan tentang filologi itu tidak hanya teks-teks yang mendasari teori filologi Eropa, tetapi juga akan mempelajari filologi yang non Eropa itu ya ini. Nah, ini memang saya akan manfaatkan ini untuk mempelajari aksara-aksara atau paleografi yang berkembang di Nusantara, terutama di Jawa kuno, itu yang akan menjadi dasar aksara-aksara di Nusantara itu. Nih. Nah, coba marilah kita mempelajari aksara ini. Saya akan mulai dengan Nirukta. Nirukta itu dalam bahasa kita sekarang itu adalah etimologi. Nirukta itu bahasa Sanskerta, itu salah satu elemen gramatika yang diajarkan oleh tradisi Sanskerta untuk mempelajari bahasa. Dan itu ternyata juga diikuti oleh tradisi Jawa kuno. Pembelajaran bahasa Jawa kuno itu ternyata pada masa lalu itu justru mengikuti apa yang diajarkan oleh para sarjana Sanskerta pada waktu itu. Nah, sebetulnya aksara ini berasal dari apa sih sebenarnya? Ya. Karena kalau saya lihat sekarang ini juga banyak orang yang tidak begitu paham lagi dengan kata aksara itu. Ya. Jadi aksara itu terdiri atas dua kata, yaitu A itu adalah negasi, artinya tidak. Itu negasi Sanskerta. Ya, itu negasi Sanskerta. Nah, sementara akar katanya itu adalah kesar. Ya, kesar itu artinya apa? Artinya itu hancur atau rusak, kemudian atau hilang. Itu. Jadi kalau itu aksara artinya yang tidak rusak, yang tidak hancur, yang tidak hilang. Nah, kita tahu bahwa kalau kita melihat aksara-aksara di dunia timur ini, entah itu bahasa Sanskerta, entah itu bahasa Arab, entah itu bahasa Ibrani, dan bahasa Sanskerta sendiri, bahasa Jawa, kemudian bahasa Makassar, bahasa Bugis, kita tuh kalau mempelajari itu aksara itu bersifat silabik. Itu artinya bahwa satu aksara itu sudah berbunyi tanpa harus diberi pertolongan aksara lain dia sudah berbunyi. Ya. Misalnya kalau kita mempelajari aksara Jawa kuno, itu kita mulai dari urutannya itu k, 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 g, g, ng. Nah, aksara k itu tanpa ditambah apa-apa dia sudah berbunyi k. Itu. Baru nanti kalau diberi sandangan penanda i baru berbunyi ki. Nanti kalau diberi sandangan u berbunyi ku. Kemudian nanti kalau ada taling tarung itu akan berbunyi o, ada taling itu berbunyi e, dan seterusnya. Jadi itu aksara itu tanpa diberi apa-apa dia sudah berbunyi. Itu. Makanya aksara-aksara itu
tanpa tanda apapun dia sudah bisa membentuk makna, ya. Dia sudah bisa membentuk makna. Nah ini tidak didapati pada bahasa-bahasa yang menggunakan menggunakan huruf. Tuh, karena kalau huruf itu memang hanya satu, gitu. Ya, ortografis sifatnya itu kalau huruf itu. Misalnya untuk b itu dia akan berbunyi kalau ditambah dengan vokal a, baru berbunyi ba. Lalu nanti kalau diberi tambahan aksara tambahan huruf b, i akan menjadi b. Tuh. Demikian pula kalau ditambah dengan bunyi u baru berbunyi ubu. Nah, kalau aksara itu enggak, ya. Tanpa diberi apa-apa sudah bunyi. Tuh. Paling di situ diberi istilahnya itu sandangan. Ya, jadi tidak ditambah dengan dengan aksara lain, tapi diberi sandangan. Yaitu diberi pakaian. Tuh. Nah, pakaian ini yang membentuk membentuk bunyi-bunyi itu. Ya, bunyi a, u, e, o, i, e dan sebagainya itu. Nah, itulah yang perlu kita ketahui bahwa yang namanya aksara itu adalah adalah yang tidak hancur. Ya, yang tidak hancur. Nah, memang ini ketidakhancuran ini membawa dampak pada pengertian yang lebih dalam lagi, bahwa yang namanya aksara ini itu dapat menunjukkan menunjukkan asal usul kehidupan itu, ya, asal usul kehidupan, kemudian nanti bagaimana perjalanan kehidupan dan bagaimana nanti akan berakhirnya kehidupan. Itu direfleksikan di dalam aksara-aksara itu. Oleh karena itu yang namanya aksara itu merupakan perjalanan kehidupan manusia itu, ya, ini. Nah, kalau kita lebih filosofis lagi, itu yang namanya aksara itu mengandung apa yang disebut dengan istilahnya itu teta yatra. Itu teta yatra itu artinya itu adalah adalah perjalanan yang menyelamatkan. Jadi aksara itu sebetulnya merupakan merupakan sarana manusia untuk untuk menyeberangkan kita ini dari dari malapetaka, dari penderitaan yang ada di dunia ini yang kita lalui setiap hari. Itu kita bisa berangkat dengan dengan aksara, ya, dengan aksara. Jadi aksara-aksara ini nanti kalau ini berbunyi macam-macam, berbunyi macam-macam, ada bunyi a, i, o dan sebagainya, itu merupakan sarana untuk menyeberangkan manusia dari penderitaan. Jadi pada saat itulah aksara-aksara itu memang menghasilkan menghasilkan sarana untuk untuk menghindarkan manusia itu dari dari penderitaan yang ada di dunia ini. Oleh karena itulah kadang-kadang itu aksara itu disebut dengan nama sabda sastra. Sabda sastra itu, sabda itu adalah bunyi, ya. Sabda itu adalah bunyi. Kemudian sastra itu adalah akar dari akar sas yang yang berarti itu memberi pelajaran, mengajar. Kemudian tra itu yang itu yang menyelamatkan. Jadi bunyi-bunyi yang yang merupakan sarana untuk untuk pengajaran tentang tentang penyelamatan. Jadi kita ini ketika kita belajar aksara, kita mempelajari aksara, kita juga masuk ke dalam wilayah yang namanya itu sabda sastra. Ya, jadi sabda sastra itu rupanya merupakan menjadi sarana bagi manusia itu untuk untuk menyelamatkan diri dari dari penderitaan melalui melalui bunyi-bunyi ini. Nah, kok bisa seperti itu? Kita tahu bahwa di dalam di dalam sabda sastra nanti kalau kita membaca membaca
ke sejumlah teks Jawa kuno misalnya, kita akan misalnya kita masuk ke dalam teks Mahatatwajinyana, kemudian kita masuk ke dalam dalam Ganapati Tatwa, kita masuk ke dalam Warsaspati Tatwa. Di sana kita nanti akan menjumpai suatu pengertian yang demikian demikian dalam, demikian sulit untuk dipelajari secara harafiah gitu ya. Kenapa? Karena suara-suara atau sabda tadi itu merupakan merupakan sarana untuk menyelamatkan kita dari penderitaan, karena berkat berkat itu vibrasi yang ada di dalam aksara-aksara itu. Nah, itu vibrasi ini yang di dalam bahasa Sanskerta itu atau bahasa Jawa kuno disebut dengan nama spanda. Maka aksara-aksara itu akan menghasilkan spanda. Itu misalnya aksara ko itu bunyi ko ini sudah membawa spanda. Nanti ketika berbunyi ki akan membawa spanda yang berbeda. Nanti ku akan spanda yang berbeda lagi. Jadi itu bunyi-bunyi itu demikian penting. Kenapa? Yang nanti spanda itu vibrasi itu yang akan menentukan fungsi dari aksara itu. Ini. Nah, oleh karena itulah tidak mudah bagi kita untuk menggunakan sarana teori yang diperoleh dari bahasa-bahasa non Eropa. Itu yang Eropa biasanya itu memakai gramatika misalnya linguistik struktural, ada lagi linguistik transformasi, ada lagi takmimik dan sebagainya. Itu masih masih tergantung pada urutan kata yang bersifat grammar itu. Nah, kalau yang akan kita pelajari di sini bukan itu, tetapi kita akan kita akan meneliti, kita akan mencermati bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh aksara ini, ya, bunyi-bunyi oleh aksara ini. Nah, nanti itu kita akan mencermati satu persatu bahwa pada masa itu aksara Jawa kuno itu dari segi kuantitatif ya, itu masih berjumlah 48. Ya, kita tuh masih mempunyai 48 aksara. Nah, nanti itu berarti kita nanti sebetulnya akan memiliki 48 peradaban yang akan direfleksikan melalui aksara-aksara itu. Ini. Nah, kalau sekarang ini kita hanya mengenal ada 20 aksara, setelah abad 17 kita menjumpai aksara kita itu tinggal 20. Berarti Berarti kita kehilangan 28 peradaban. Ya, kita kehilangan itu. Ini. Kita dari segi kebudayaan, ketika ada elemen-elemen kebudayaan yang hilang semacam itu, jadi ya kita akan peradaban kita tuh mundur, ya, akan mundur. Nih, karena yang dipelajari itu hanya tinggal sebagian kecil dari yang pernah dipelajari pada masa yang lebih lama, yang lebih tua itu. Ini. Nah, oleh karena itulah maka kita perlu dalam hal ini untuk mencermati ya aksara-aksara kita itu dari segi kuantitatif maupun dari segi kualitatif itu. Ini, jadi kalau dari kuantitatif jelas kita kehilangan ada 20 peradaban kita hilang sudah selama ini ya. Itu tanpa sengaja mau nggak mau kita kehilangan peradaban yang jumlahnya cukup banyak. Kemudian kalau kita lihat dari segi kualitatif tadi itu yang namanya ketika peradaban kita hilang, ya sudah kita tidak akan bisa mengenali lagi diri kita, ya, karena dengan mempelajari aksara itu sama saja kita mempelajari peradaban dan itu adalah diri kita sendiri, ya. Jadi kita akan tahu siapa kita, bagaimana keberadaan kita,
sejauh mana kita tuh menjadi seorang yang disebut orang beradab, itu sangat tergantung tergantung dari aksara yang kita miliki itu, ya. Kalau semakin sedikit aksara yang kita miliki, berarti berarti peradaban kita tuh makin kecil tuh, semakin berkurang gitu. Umpamanya sekarang antara aksara Jawa dan aksara Bali itu, aksara Sunda itu jumlahnya sudah lain, ya. Yang satu itu kalau Jawa itu masih 20, kemudian Bali dan Sunda itu 18. Berarti itu ada dua peradaban yang tidak dimiliki oleh Bali maupun Sunda tuh, tapi dimiliki di Jawa. Nih. Nah, ini apa sebetulnya yang disebut, yang saya maksud dengan peradaban itu apa? Ya, itu apakah itu merupakan perjalanan hidup manusia, ataukah itu adat istiadat manusia, ataukah itu kekayaan material manusia, ataupun apa sebetulnya yang kita maksud dengan itu peradaban itu. Nih, ya itulah ya, makanya yang saat ini yang akan kita bahas lebih dalam tentang aksara ini yang berkaitan dengan dengan peradaban gitu. Ini. Nah, kalau tadi kita sudah tahu tentang etimologi itu, dari etimologi kita sudah dapat memahami bahwa jumlah yang 48 pada aksara Jawa kuno. Nah, ini peradaban yang kita kenal itu menjadi lebih rumit, ya, itu. Ini. Sekarang kalau kita cermati satu persatu lah, itu. Misalnya, kalau kita itu mempelajari aksara K, itu. Kemudian kalau nanti aksara K ini kemudian kita gabung dengan bunyi yang sama, KK, itu. Nah, ini sudah nanti membawa pengertian yang banyak sekali. Kenapa? Karena KK itu bisa berarti Bisa berarti burung gagak, gitu. Ya, burung gagak. Tetapi juga bisa berarti kakak itu bisa berarti kakak, tuh, ya. Nah, nanti juga akan mempunyai arti-arti yang banyak sekali. Kalau untuk melihat secara harafiah saja, itu kita dapat melihat pada kamus misalnya. Ya, untuk kamus yang seperti ini tadi, gabungan K dan K, itu kita akan menjumpai di dalam sebuah kamus tradisional yang bernama Kertabasa ataupun disebut dengan Wyakarana, itu. Jadi kita akan menjumpai kamus yang demikian besar, demikian tebal, karena kita bisa membayangkan itu 48 aksara, kemudian itu akan digabung semua, tuh. Ya, umpamanya nanti K dengan Na, kemudian nanti K dengan Ra, kemudian nanti K dengan Ga, kemudian nanti K dengan Pa, kemudian nanti dengan Pa, dengan Ba, dengan Ba, dengan Ma. Itu nanti tuh masing-masing itu ada artinya, ya, itu. Kemudian kalau nanti aksara ini diberi sandangan Ki sama Ki misalnya, digabung Ki dan Ki, kemudian nanti kalau Ki dengan Ku menjadi Kiku, itu di dalam kamus yang disebut Kertabasa itu ada artinya. Ya, jadi bunyi-bunyi yang digabung itu akan mempunyai arti. Ya, akan mempunyai arti itu. Yang di dalam kamus-kamus yang dibuat oleh orang-orang Belanda, misalnya yang dibuat oleh siapa itu Pandeduk gitu ya. Ada empat buku. Itu Kawi Bali. Ya, Kawi Bali ini jelas dengan modern book itu.
itu kita tidak akan bisa menjumpai apa yang dimaksud dengan etimologi Jawa itu loh, ya. Itu dengan kertabahasa Jawa itu. Kita tidak bisa dengan kamus itu. Makanya kalau kita mempelajari peradaban kita ini, jangan memakai itu. Pakailah dengan dengan kertabahasa, dengan wiyakarana itu, ya, ini. Nah, ini yang tidak pernah kita jalani itu loh. Karena apa? Karena sayangnya itu semua yang disebut sebagai kamus tradisional semacam ini itu masih berupa manuskrip yang bertuliskan aksara Jawa ini. Nah, nanti kita akan menemukan arti-arti itu di dalam di dalam kertabahasa itu atau wiyakarana itu gitu. Ini. Nah, ini yang perlu sekarang kita melacak peradaban kita tuh dari dari kamus-kamus tradisional semacam itu. Nih, karena banyak nanti kata ataupun gabungan kata semacam itu yang sudah hilang di dalam kehidupan kita. Itu. Dan sekarang kan kita juga tidak semua orang itu masih tahu bahwa kakak itu mempunyai arti gagak, itu kan tidak semua orang tahu. Itu. Nah, itu ternyata memang itu direkam di dalam kertabahasa atau wiyakarana tadi. Nih, oleh karena itulah maka mau nggak mau kita harus membuka satu persatu wiyakarana atau kertabahasa semacam itu. Nah, itu kertabahasa ini untuk aksara Jawa ini ada sekitar hampir 1000 naskah yang akan mempelajari tentang makna-makna kata itu. Ini baru gabungan 2 aksara loh ya. Kemudian nanti kalau ada gabungan 3 aksara, nanti ada gabungan 4 aksara. Nah, ini nanti sudah akan menunjukkan bagaimana rumitnya peradaban kita ini. Tuh ya, ini. Demikian mendalamnya peradaban kita, sehingga kita tidak mudah untuk mempelajari ini dengan sepintas lalu. Kita perlu waktu yang panjang untuk memahaminya ini. Nah, oleh karena itulah nanti ketika kita menggunakan kamus-kamus tradisional semacam ini, teks-teks kita yang kita miliki ini itu akan dengan mudah bisa diketahui maknanya, diketahui artinya, arti kata-katanya. Misalnya kalau kita membaca sebuah teks, yang misalnya kita membaca teks Agastya Parwa, itu ternyata Agastya Parwa ini banyak kata yang tidak bisa dijumpai dengan kamus yang kita miliki sekarang ini. Ya, dengan kamus secara modern misalnya Old Japanese English Dictionary itu ya, ada 2 jilid. Ternyata juga tidak semuanya itu bisa dijumpai di sana. Gitu. Saya kemarin itu ya, kita bicara tentang tentang nama burung. Ya, misalnya yang kemarin itu ada istilahnya misalnya itu paliwis itu. Nah, kemudian limpipi misalnya. Nah, itu ternyata ternyata di dalam kamusnya Ramoso itu hanya diuraikan itu sejenis burung. Tapi burung yang macam apa itu loh. Nanti ketika ada nama tanaman itu juga akan diberi keterangan itu sejenis tanaman. Tapi lalu tanaman macam apa itu. Ini. Sehingga kamus itu tuh belum bisa memberi gambaran apa-apa tentang peradaban yang kita miliki itu. Misalnya peradaban tentang tentang botani kita. Tuh, ternyata di kamus hanya tertulis sejenis tanaman ini, sejenis bunga, sejenis buah. Nah, ini kan pengetahuan kita belum tuntas tuh. Kalau itu hewan apa, burung apa, bunga apa,
kemudian nanti buah-buah apa. Nah, itu kalau kita memakai yang ketabasa atau karena itu kita akan dapat menjumpai arti itu. Nih. Nah, tapi ya itu waktunya waktu untuk mempelajari semacam itu tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar. Ya, apalagi itu masih tertulis dalam aksara Jawa itu. Ya, masih tertulis dalam aksara Jawa ini. Ini salah satu kendala yang menjadi batu sandungan yang kita kalau mau mempelajari peradaban yang kita miliki itu, ya. Kenapa? Karena prasarana untuk melacak itu masih belum boleh dikata belum lengkap lah untuk bisa melacak itu secara lebih mendalam ini. Jadi salah satu yang ingin saya tunjukkan bagaimana kita untuk melacak tradisi atau peradaban kita itu melalui kata-bahasa yang seperti boleh dikata sebagai kamus-kamus tradisional yang belum pernah dipelajari di Indonesia itu. Ya. Saya hanya menjumpai ada seorang ya pada waktu itu dari Bali, itu Pak Joko Derai Sidarto. Itu pun juga belum masuk ke dalam kata bahasa dalam pengertian melacak makna-makna kata itu belum. Tuh. Beliau baru menunjukkan naskah-naskah kata bahasa itu, yaitu kata bahasa itu jenisnya apa saja, lalu ada tersimpan di mana, ya baru memberitahu itu. Kemudian ada lagi Romo Kuntoro, Mendiang Romo Kuntoro, itu beliau mulai memperhatikan kegunaan dari kata bahasa itu. Itu pernah beliau tulis pada tahun 1993 kalau saya tidak keliru. Itu di dalam majalahnya Balai Bahasa Yogyakarta itu, ya. Itu jadi tertulis di sana itu pun hanya beberapa halaman itu. Ya, beliau hanya mengambil sampel itu beberapa kata yang dikutip dari teks misalnya waktu itu dari teks Santaka Parwa, dan dari teks Korawasrama, dan dari teks waktu itu ya kalau saya tidak keliru itu adalah Nawaruci itu baru itu saja itu. Sementara barangnya itu masih demikian besar, masih demikian banyak, dan belum dibuka ya, belum dibuka. Nah, waktu beliau itu saya tunjukkan ada data semacam itu. Nah, beliau lalu ya hanya angkat tangan ya, kalau untuk mempelajari semacam ini sampai kapan akan selesai itu. Nah, oleh karena itulah setelah beliau memberi ya semacam saran supaya kalau kita membaca teks kita ini itu jangan lupakan kata bahasa ataupun yakarana, sehingga kata-kata yang tidak ada di dalam kamusnya Romo Sud dan belum ada di kamusnya Pandeduk itu ada di dalam kata bahasa ataupun yakarana itu tadi. Ya, nah itu sayang ini belum pernah kita lakukan untuk melacak lebih lanjut tentang makna kata-kata yang ada di dalam bahasa-bahasa yang kita kenal ini. Semakin kita nanti banyak membaca teks itu, semakin kita nanti akan banyak menjumpai kerumitan itu. Ya, karena karena kita harus mengidentifikasi kata ini itu ada berapa aksara itu. Nah, nanti
di dalam kata bahasa itu, kata bahasa yang jilid keberapa? Ada apa? Ada penjelasan tentang 3 suku kata itu. Nanti kalau ada yang 4 suku kata, nah itu lebih lagi. Ini, ya. Sementara yang kita kalau memakai kamusnya Romoset itu, kadang kita masih Kita masih frustrasi. Karena apa? Karena belum ada pemahaman yang pasti. Itu. Sehingga banyak teks-teks yang akhirnya sampai saat ini, andai kata pun itu diterjemahkan, itu masih ada ada tanda tanya. Ini artinya apa? Itu, ya. Seperti ketika kita membaca Kasyapara misalnya, terus ternyata Honda itu seorang ahli yang kaya itu, seperti beliau, yang boleh dikatakan beliau itu mempunyai otaknya itu seperti klise. Itu pun masih banyak kata-kata yang tanda tanya, tuh, ya, tanda tanya. Nah, waktu itu kan seperti beliau itu selalu mengatakan, kalau seperti ini kemana harus saya cari? Ya, kata-kata ini itu kemana harus dicari? Kalau kita melihat suntingan beliau itu di dalam catatan itu selalu ada kata yang masih tanda tanya, ya, masih ada tanda tanya. Sementara kalau kita melihat kamusnya Romosus sendiri, itu kita juga masih menjumpai semacam itu, ya. Di belakang kata tuh masih ada tanda tanya, tuh, ya. Jadi belum dipahami betul artinya itu apa, itu, ya. Artinya itu apa, masih belum banyak yang kita jumpai, tuh, ya. Misalnya Romosus itu model dengan teks Maradhana, masih ada 70 kata dari teks Maradhana yang diberi tanda tanya oleh Romosus di dalam kamusnya itu. Nah, waktu itu ketika saya menggarap Maradhana, saya berusaha untuk menggunakan kata bahasa itu. Ya, pertama saya membuka kata bahasa, pengalaman saya dulu juga cukup susah. Ya, cukup susah karena tulisan itu kecil-kecil itu. Sehingga kita memerlukan keteladanan dan kecermatan itu loh. Ini. Tetapi memang setelah mengalami kesulitan semacam itu, saya banyak mendapatkan pengertian yang tadinya tidak pernah diketahui oleh para penggarap Maradhana sebelumnya, seperti Pak Purwo Caroko, seperti Sisebar itu, semuanya itu masih tanda tanya. Tapi ternyata dengan kata bahasa ini saya dapat menemukan itu, rasanya bahagia sekali. Yang ketika bisa kita menemukan kata-kata, makna atau arti kata-kata itu bagi saya seperti anugerah betul, ya. Itu, ya, ini. Nah, inilah yang perlu kita lacak lebih lanjut kalau kita mau memahami peradaban kita yang lebih mendalam. Ketika kita sampai teks saja kita bisa mengidentifikasi maknanya, arti kata-katanya, itu sudah kita menemukan hampir perjalanan 3/4 hampir selesai. Itu, ya. Itu 3/4 sudah ada di tangan kita. Itu, ya. Pengertian itu sudah ada di tangan kita. Nah, nanti masalahnya lalu di situ ada proses dwani. Ya, proses dwani di dalam pemahaman teks kita ini. Ini juga jarang kita lakukan semacam itu, ya, masih belum kita lakukan. Kita ketika mempelajari teks, kita masih menggunakan kamus yang modern, kemudian kita masuk ke dalam hermeneutika Barat ini, yang kadang-kadang makanya peradaban kita ini sepertinya tuh kok seperti dipaksa, ya, seperti dipaksa itu. Ini dipaksa untuk menjadi seperti Barat itu. Ya, ini yang menyebabkan kita tuh kehilangan pengertian-pengertian yang ada di dalam teks-teks kita ini. Tuh, ya, kita banyak kehilangan di situ. Sehingga nanti kita mau masuk lebih lanjut ke dalam peradaban, makin banyak lagi yang peradaban yang sampai hari ini itu tidak kita ketahui.
ya, belum kita ketahui itu. Nah inilah apa, dari aksara ini kita dapat menemukan berbagai macam makna yang ada di dalam teks itu ya ini. Nah kalau nanti kita sudah masuk ke dalam teks semacam itu, ya sudah mau nggak mau kita akan apa? Kita akan hidup seperti di sebuah samudera kehidupan ya. Coba kalau kita nanti membaca teks Agastya Parwa dengan kamus yang demikian lengkap itu, kamus tradisional yang lengkap semacam itu. Nanti kita akan masuk masuk ke dalam wilayah samudera kehidupan yang terrefleksi di dalam teks Agastya Parwa. Ya, ada di dalam Agastya Parwa. Ini baru satu teks ya. Sementara teks kita banyak sekali. Itu jadi kita tuh punya banyak sekali teks yang nanti akan memberikan pengertian tentang kehidupan kita masa lalu itu seperti apa ya. Ini ya. Jadi seperti apa peradaban kita nanti akan terrefleksi di dalam teks itu. Nah inilah yang ingin saya sampaikan untuk melacak atau mencari pengertian kehidupan kita pada masa lalu, sejauh mana nenek moyang kita dulu memahami persoalan-persoalan hidup ya, persoalan-persoalan hidup yang ada di dalam lingkungan mereka yang akan menopang kehidupannya sendiri. Itu akan terrefleksi dari teks-teks yang kita miliki saat ini. Nih ya. Jadi masih banyak tugas dari seorang filolog nanti untuk memahami teks-teks itu ya. Ini masih banyak sekali itu ya. Berbagai macam aspek kehidupan masih harus kita lacak lebih lanjut itu ya. Nah, karena itulah yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Kita dapat mempelajari kita dapat melacak peradaban kita itu mulai hal yang paling kecil dulu, yaitu aksara. Ya, aksara kita ini. Ya, dengan aksara ini kita sudah dapat mengungkap berbagai macam aspek kehidupan kita, berbagai macam aspek teknologi kita, berbagai macam aspek bahasa kita, berbagai macam aspek religi kita, berbagai macam aspek seni kita, itu ya, yang kita miliki itu ya. Jadi berbagai macam peradaban, berbagai macam aspek kultural yang kita miliki itu dapat kita pelajari saudara. Nah ini berkaitan dengan yang minggu yang lalu, memang apa yang di dalam aksara kok demikian rumit ya, demikian kaya itu adalah itu adalah hasil pemahaman, hasil olah pikir, hasil intelektual itu para Brahmana pada masa itu. Ini sehingga nanti yang kesatria itu hanya di kemudian harinya itu mempelajari apa yang sudah diformulasikan oleh para Brahmana itu dulu. Ini, jadi ini menjadi penting bagi kita untuk mengerti bagaimana dulu teks ini itu digubah oleh para Brahmana dulu, dipersiapkan oleh para Brahmana dulu, hingga menjadi suatu kekayaan intelektual yang sampai hari ini itu perlu kita buka lagi ya, agar kita menjadi bangsa yang tidak tertinggal itu loh ya. Karena apa yang ada di dalam karya-karya Brahmana itu sebetulnya merupakan refleksi dari itu kemajuan bangsa kita pada masa itu ini ya. Dan ini kekeliruan yang selalu terjadi pada diri kita di Indonesia ini,
bahwa apa yang direfleksikan pada masa lalu itu selalu dianggap sesuatu yang kuno, itu yang tidak lagi berguna untuk masa kini. Nah, padahal tidak begitu. Ya. Ini berbagai macam teknologi sebetulnya sudah kita pahami, sudah formulasikan oleh para brahmana beberapa abad yang lalu. Sekarang kita baru mulai dari nol untuk mempelajari itu. Ini, ya. Jadi kita ini masih banyak sekali yang harus kita ungkap kembali, untuk mengungkap kembali kejayaan kita pada masa lalu. Ini. Jadi saya kira untuk kali ini saya tidak akan memperpanjang ini. Nanti kita masih dapat melanjutkan lagi tentang masalah aksara. Saya belum selesai untuk membicarakan masalah ini. Jadi nanti pada saat-saat yang akan datang, masalah aksara kaitannya dengan peradaban masih akan kita akan perdalam lagi. Itu saya kira untuk saat ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.